Lihat ini adem ya. Hah? Papernya adem ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu semua, jamaah yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai deskripsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita telah masuk pada pembahasan berkaitan dengan bagaimana tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah kita tuntaskan sebenarnya di pertemuan yang lalu. Yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ketika hendak tidur, yaitu dengan membaca 3 ayat, ya, 3 surat, 3 surat yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi 3 surat terakhir. 3 surat terakhir itu dibaca dengan tata caranya sebagaimana telah dijelaskan di pertemuan yang lalu, yaitu digabungkan kedua telapak tangan, ya, kemudian ditiup, ya, ditiup dengan nafas, yaitu sedikit ludah, tiupan yang mengandung sedikit ludah. Kemudian baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian gunakan telapak tangan itu untuk mengusap seluruh tubuh kita dari kepala, wajah, seterusnya anggota tubuh yang bisa tersentuh oleh telapak tangan ini, dan tidak berlebihan. Ya, sebagaimana kami contohkan, tidak perlu sampai ke pundak-pundak, belakang, punggung gitu, tidak perlu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu, dan itu dilakukan 3 kali, dilakukan sebanyak 3 kali yang serupa. Cara yang kedua adalah dengan membaca pada putaran pertama itu membaca 1 surat selama sebanyak 3 kali, yaitu Al-Ikhlas. Kemudian nanti berikutnya Al-Falaq, berikutnya lagi pada putaran ketiga yaitu An-Nas. Jadi boleh seperti itu. Mana saja yang paling mudah, insya Allah tidak masalah. Oke. Kemudian barulah setelah itu membaca doa hendak tidur. Ada beberapa doa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan yang paling masyhur adalah doa yang sederhana itu. Gimana Mbak doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu adalah yang paling masyhur. Itu sederhana dan paling minimal kalau saya katakan. Kalau bisa tambahkan lagi dengan versi yang sudah kita bahas. Ya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mughni. Atau yang panjangnya,
Versi panjangnya juga boleh. Versi panjangnya ada dua, yang satu yang ada di kitab ini, yang satunya lagi yang saya bawakan dari kitab lain. Ya, jadi bebas silahkan. Kalau apakah harus semuanya? Tidak. Ya mungkin malam ini tidur pakai doa yang ini versi satu, besok mau tidur lagi pakai versi kedua, dan seterusnya. Sehingga kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Variasi yang ada itu kita usahakan untuk mengamalkannya juga. Ya, kalau kelas SD itu, TK, SD itu, Bismikallahumma amutu ahya itu. Cukup itu aja. Versi SMP sudah naik, yaitu sebelum sebelum tidur wudhu dulu. Kemudian sudah mulai menggunakan tata cara dari awal, digabungkan telapak tangannya. Versi SMA mulai versi doa versi yang lebih sulit. Nah ini kan bapak-bapak sudah versi kuliah loh. Ya, versi tingkatnya perguruan tinggi nih. Ya, informal tapi ya Pak ya. Kita perguruan tinggi informal tadi. Ya. Nah, jadi versinya sudah variasi, terkumpul banyak variasi, diamalkan ya pada hari-hari atau waktu-waktu yang berbeda. Gitu. Sehingga hiduplah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nggak jadi bosen. Tidur itu jadi berkualitas. Wah, hidupnya jadi tidur itu nggak sekadar tidur tapi jadi berkualitas. Nah, kemudian mudah-mudahan mimpinya mimpiin indah. Gitu ya. Insyaallah. Baik. Nah, kemudian setelah itu di akhir bab ini, oh iya maaf sebelumnya saya mau tambahkan sedikit. Sebenarnya ada satu adab lagi sebelum tidur itu, sebelum kita bahkan berada di tempat tidur itu ditebah dulu. Nah, ditebah. Ya, kalau sekarang kita punya sapu lidi ya pakai sapu lidi, ditebah dulu. Mengucapkan Bismillah, Bismillah. Ya, bisa jadi karena ada serangga di sana kita nggak tahu, bisa jadi ada jin yang tertidur kita nggak tahu, ya kan? Kan kita nggak bisa lihat, ya kan? Jadi kita permisi Bismillah. Ya, baik. Kemudian di akhir bab ini dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika beliau tidur yang terpejam matanya namun hatinya tetap terjaga. Jadi matanya terpejam, matanya tertidur, ya yang terpejam, tapi hatinya tetap terjaga. Masya Allah. Ini beda, ini kekhususan bagi para rasul ya. Sepertinya begitu. Kalau kita W1 juga tidur aja. Udah bless. Ya, baik. Masuk kita bab berikutnya yaitu wasfu firash Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sedikit ya mengenal bagaimana sih eh, tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah pakai ranjang king bed size, king size bed gitu kan? Yang empuk, yang ada memory foamnya. Kalau gini sih bukan lagi yang spring bed, bukan udah memory foam. Wah, itu udah kelas atas lah. Atau bagaimana? Mari kita simak di sini. Baik. Disebutkan inna makana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi adaman hashwuhu lif. Ya, jadi tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau yang dimana bila gunakan untuk tidur ya ini bukan untuk pajangan gitu. Jadi dikiranya nanti ya tempat tidur tapi itu hiasan aja. Sebenarnya tidurnya di
Wow, yang mewah, berlapis emas itu enggak. Ini memang dipakai untuk tidur sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbuat dari apa? Kulit yang diisi serat pohon kurma. Jangan bayangkan kulitnya ya. Oh ini kulit, wah nih kelas atas. Iya. Kalau kita begitu di sini. Di zaman itu ya pakai kulit, lapisin ya, disamak kulitnya, ya kan? Dikeringkan gitu. Itu udah biasa. Di zaman itu ya biasa. Tapi isinya coba kita lihat serat pohon kurma. Ya, jadi bukan dari apa ya kalau kita sekarang itu kapas itu ya apa namanya? Nah, kapuk ya. Beda. Beda. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yattaji ala rimali hasir. Laisa bainahu wa bainahu firash. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berbaring di atas tikar yang kasar. Tikar yang kasar. Tanpa alas tambahan. Nggak ada alas tambahan. Jadi langsung tikar kasar itu menyentuh tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan itu. Kalau tikar berarti apakah di atas tempat tidur king bed size gitu? Enggak, enggak ada. Jangan bayangkan king bed itu enggak ada. Ya king size bed, queen size bed itu enggak ada. Enggak kayak di hotel kita, enggak ada. Langsung di atas tanah, gelar tikar kasar, enggak kayak tikar kita saat ini yang bagus. Kemudian langsung tidur di situ. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Padahal beliau ini kalau kita bilang apa? Ya kalau bisa dikatakan raja ya raja. Presiden ya presiden itu beliau. Penguasa. Tidurnya di atas tikar. Coba bayangkan. Saking tawadunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak pengen dunia. Biarkan nanti di akhirat dapat balasannya. Ya, di sini bukan berarti nggak mampu Nabi SAW menghadirkan tempat tidur yang mewah, empuk lagi. Enggak, mampu. Tinggal minta sahabat akan menghadirkan itu. Tapi beliau tidak mau. Memilih tidak. Beda dengan orang yang tidak bisa ya. Yang tidak mampu itu beda. Emang ya udah Anda nggak mampu gitu. Tapi orang yang mampu lebih baik menahan diri untuk tidak demikian. Itu luar biasa. Itu salah satu sifat zuhud ya, di dunia ini. Saya seperti kita banyak orang di luar sana ya, orang yang kaya raya. Tapi milihnya apa? Pakaiannya ya biasa-biasa aja gitu. Ya kan? Mungkin kendaraannya, mobilnya juga ya biasa aja. Yang dipakai sejuta umat gitu. Tapi kekayaannya luar biasa. Ada banyak di luar sana orang-orang seperti itu. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk tidurnya pasti karena seperti itu. Bisa kita bayangkan ya, luar biasanya tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wayattaqiun sallallahu alaihi wasallam ala wisadati min adamin hasyu halif. Kemudian Nabi SAW punya bantal. Bantalnya Rasulullah SAW kulit yang diisi serat pohon kurma. Berarti bantalnya itu bukan bantal kayak kita sekarang ini. Kalau kita beli kepeng terus dibuka, cus, kembang, empuk. Ada bantal yang memory foam juga. Wah, empuk banget tuh, bentuknya begini. Wah, pas banget buat di sini. Enggak, kulit yang diisi dengan serat pohon kurma. Tipis banget. Ya. Inilah kita bisa lihat gitu. Inilah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masa itu. Ini salah satu replika ya. Replika yang saya temukan di internet.
bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang tadi disebut dengan apa namanya? Nah, ini bantalnya Nabi SAW kurang lebih seperti ini replika. Ya, ini bantalnya Nabi SAW. Ini tempat tidurnya yang tadi disebutkan yang terbuat dari kulit, ya, dilapisi kulit kemudian isinya serat pohon kurma. Ini kayak gini sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Ini seorang pemimpin umat luar biasa. Baik. Ini gambarannya saja supaya kita bisa ya, membayangkan lah kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Baik. Jadi nggak pakai guling. Kalau kita udah bantal plus guling. Ya, udah tidurnya nyenyak sekali. Bantalnya 2, pakai guling pula. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa. Itu boleh-boleh saja, itu halal-halal saja ya. Bukan berarti nggak boleh. Kita sedang membahas bukan boleh atau tidaknya. Kita membahas Nabi SAW seperti ini, gitu. Ya. Dan jujur saja ya, kalau saya pribadi, saya tuh nggak senang di tempat tidur emang. Bukan karena apa-apa, tapi memang nggak apa ya, badan tuh malah nggak enak tidur di atas tempat tidur itu. Enaknya dia dia di lantai aja gitu. Itu malah enak, malah bisa nyenyak. Ya. Dan bisa lebih mungkin ya di antaranya adalah bisa tapi bisa masuk angin juga ya, ya. Bisa masuk angin juga. Minimalnya bisa merasakan lah sedikit, oh Nabi SAW tuh begini dulu. Gitu. Oh seperti inilah Nabi SAW. Baik. Selesai hanya sedikit ya, tidak banyak membahas itu. Karena memang tidak banyak juga mungkin riwayat-riwayat yang ada. Bagian berikutnya kita masuk bab berikutnya yaitu masuk istiqaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita membahas tentang bagaimana Nabi SAW bangun tidur. Nah, tadi sudah bahas sebelum tidurnya, terus tempat tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita membahas bagaimana sih kebiasaan Nabi SAW ketika bangun tidur. Apakah megang HP, buka WhatsApp, buka YouTube, buka Instagram, ya, buka Facebook, buka yang lainnya, internet dan sebagainya. Ataukah apa gitu ini yang dilakukan Nabi SAW. Nah, mari kita simak. Baik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min al-lail jalasa yamsahu an-nawm an wajhi bi yadihi. Baik. Jadi Nabi SAW ketika bangun tidur, ya, beliau duduk sejenak, jalas duduk. Ini bagus. Coba Bapak terapkan ini, Masya Allah. Tidak bakal goyang-goyang. Kadang kalau orang dari tidur langsung berdiri, apa terjadi? Kayak kurang seimbang gitu. Dan bisa jadi pala jadi pusing tuh. Nah, tapi ini yang diterapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau bukan ahli bukan dokter, tapi ternyata begini jauh lebih nikmat bangunnya. Duduk dulu sejenak, bangun duduk. Apa yang Nabi SAW lakukan ketika sudah duduk? Yamsah an-naum an wajhi biyadihi. Nabi SAW mengusap wajah beliau, menghilangkan bekas rasa ngantuk di wajah ini. Kadang kalau kita tidur itu ada
apa namanya ya, ya wajah itu berubah gitu kayak lebih kaku mungkin lebih eh, apa lecek lecek lebih lecek dan lain sebagainya. Coba praktekkan malam ini, maaf, ketika bangun besok pagi, duduk kemudian sejenak ingat ini, usap, benar sekali hilang rasa ngantuk saat itu juga. Nggak, entah wallahu alam hikmahnya mungkin di situ. Kenapa Nabi SAW melakukan itu? Wallahu alam ya. Tapi kalau kita praktekkan luar biasa. Ternyata efek ngantuk langsung drastis berkurang. Beda, mohon maaf, tapi tidurnya juga tidak begadang jam 2 jam 3 pagi baru tidur, jam 4 pagi bangun ya. Ya, mohon maaf ya ini. Tidur sesuai kadarnya, kemudian dia bangun dia usap. Luar biasa. Hilang rasa ngantuk drastis, benar. Ini saya menyampaikan karena saya alami. Ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW apa? Buka HP? Maaf, nggak ada HP zaman itu. Maksudnya apakah langsung ngobrol, langsung apa, langsung makan atau bagaimana? Apa yang dilakukan Nabi SAW setelah itu? Baca doa bangun tidur. Itu nih lakukan Nabi SAW. Jadi kalau kita nanti sudah bangun, duduk, ngusap, udah lumayan seger nih, buka HP ya sama ini nanti dulu buka HP-nya ya. Baca doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya yakin sudah hafal semuanya karena setiap hari pas bangun tidur. Setiap hari bangun tidur. Jadi udah hafal ini insyaallah. Nah, ini. Artinya apa? Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang menghidupkan kami, maksudnya membangunkan kami, setelah mematikan kami, maksudnya setelah menidurkan kami, dan hanya kepadanya kami dibangkitkan. Dan hanya kepadanya kami dibangkitkan. Nah ini luar biasa kalau kita menghayati ketika membaca ini. Luar biasa. Kenapa? Karena bisa jadi kita nggak bangun. Makanya setelah bangun tidur yang pertama kita ucapkan kalimat tahmid, rasa syukur. Alhamdulillah, kita memuji Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita nikmat untuk bisa menghadapi hari berikutnya. Bernafas masih bisa, jantung berdetak dengan normal, anggota tubuh masih normal, berfungsi dengan baik, penglihatan masih bisa, bergerak dengan baik. Semuanya masih diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih bisa beramal soleh, diberi kesempatan untuk beramal soleh, masih bisa kesempatan untuk bertobat, beristighfar, masih bisa diberi kesempatan untuk menabung pahala. Maka bersyukur, kalimat pertama yang harus diucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya. Nah, ini adalah bentuk orang, ini adalah salah satu sikap yang menunjukkan seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur bukan ingat dengan makanan semalam. Bangun tidur bukan ingat dengan yang lainnya, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan setelah itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqra'u al-'ashr al-ayat al-khawati min surati Ali Imran.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Baca Al-Quran luar biasa. Tapi 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Ya, dimulai dari ayat yang kita ketahui bersama, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab, sampai akhir surat. Karena akhir surat itu ayat 200. Nah, jadi dari 190 sampai 200 dibaca. Enggak hafal Mas, masa hafalan dulu jadi enggak bangun tidur ya? Enggak, ya buka Al-Quran. Ya. Atau sudah di print, nah sekarang kan udah canggih, di print tempelin di dinding atau di mana, atau ada bukunya sudah dibuka, jadi bangun tidur diambil baca ya 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Bacanya nggak usah buru-buru ya. Kecuali kalau sudah terlambat mungkin ya. Mahasiswa ini wah udah kesiangan saya bangunnya. Ini bukan wajib ya. Sekali lagi kita nggak bicara tentang hukum wajib, tidak. Ini masih adab, berkaitan dengan adab bangun tidur. Kita ingat kembali, ini membahas tentang bagaimana kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur, dan kita berusaha meniru itu karena suri tauladan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gitu. Kalau bisa lakukan, ya, lakukan semua ini. Ya, kalau belum minimal baca doa bangun tidur, paling ringan. Diberikan waktu luang, baca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Lalu apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran? Yaqumu ila syanni mu'allaqah. Kemudian beliau langsung menuju apa namanya ini? Kirbah. Masih ingat kirbah? Kirbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tempat kayak wadah air yang digantungkan gitu, yang terbuat dari kulit. Ya, wadah air yang terbuat dari kulit kemudian digantungkan. Tadi ada di sini kalau nggak salah di gambarnya ini. Nah ini nih, ini. Nah ini nih. Ya, digantungkan di atas. Oke, beliau langsung ke sini, ke tempat wadah air yang digantungkan, dan wadah air itu kirbah terbuat dari kulit hewan. Ya. Untuk apa? Fayatawaddo minha fayuhsinu wudu'ah. Berwudu langsung. Dibuka wudu. Artinya berarti kalau kita untuk mencontoh Nabi SAW bukan buat kirbah, bukan maksudnya buat kirbah juga, enggak. Berarti apa? Langsung ke kamar mandi wudu, maksudnya itu. Sudah baca 10 ayat terakhir surah Al-Imran, kamar mandi wudu. Ya biasanya kan ada urusan dulu ya di kamar mandi pagi-pagi biasanya. Selesai wudu. Fayuhsinu wudu. Kemudian Nabi SAW memperbagus wudu Nabi. Ya, Rasulullah SAW memperbagus wudunya. Artinya apa? Kalau kita berarti dengan cara wudu itu yang sempurna, yaitu 3 kali usapan pada setiap anggota wudu, kecuali kepala sekali. Ya, karena kita ingat kembali bahwa saya kalau wudu itu minimal 1 kali cucian untuk anggota wudu. Ya, bisa boleh 2 kali dan paling sempurna 3 kali. Nah ini kita ambil ini 3 kali. Ya, dan benar-benar diperbagus artinya juga apa? Ya, bukan hanya cukup disiram tapi juga benar-benar digosok.
Jadi nggak cuma dikucurin gitu. Ini berbagus. Pastikan setiap sela-sela itu terkena air. Kemudian apa? Ghusl barojim. Barojimnya nih sela-sela cari jemari ini apa namanya nih? Nah, ini nih. Apa namanya? Sendi ya. Sendi jari ini. Nah, ini kan dia kan ada kulitnya yang apa? Agak longgar ya, gitu. Nah, itu dibersihkan. Nah, ini. Jadi sempurna. Tsumma yaqumu yusalli. Kemudian Nabi SAW setelah berwudu apa? Salat. Salat. Ya. Maka kita juga lakukan. Biasanya kita bangun tidur itu kan biasanya ya mendekati azan subuh. Jadi sudah siap, wudu keluar, kemudian maksudnya keluar dari kamar mandi sudah dalam keadaan bersuci dan sebagainya. Tinggal tunggu waktu subuh, masih ada kesempatan untuk bisa sebelum subuh masih ada kesempatan untuk sholat tahajud 2 rakaat minimal. Nggak cukup, witir. Mungkin belum witirnya, witir. Ya. Kemudian menanti azan subuh. Nah ini dia, idealnya begitu. Ya, baik. Nah ini dia, kita coba amalkan seperti ini. Kalau awal mungkin sulit bagi yang nggak terbiasa, ya. Tapi dengan kita mengerti, memahami, ya, bahwasanya contoh terbaik adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan pahala bagi kita, maka kita coba untuk mengamalkan itu. Jiwa yang tidak biasa perlu dilatih. Lama-lama jika dilatih akan terbiasa. Nah, kita coba ya mulai malam ini sebelum tidur sudah dengan tata cara Nabi SAW. Bangun tidur pun juga sesuai dengan Nabi SAW. Coba rasakan. Ya, sepekan ini demikian. Luar biasa akan kita rasakan perbedaan ya, dari sebelumnya. Kalau belum berarti ada yang keliru. Mungkin niatnya belum diluruskan. Ya, mungkin masih ragu-ragu, mungkin masih ada ragu-ragu dalam artian mau mengamalkannya enggak ya gitu. Kan sunnah ini gitu kan. Enggak wajib. Kalau kita langsung lapang dada menerima dan coba melakukannya, insya Allah nanti akan ada perubahan dalam diri kita. Baik. Kemudian saya akan bawakan sedikit doa bangun tidur, dan bangun tidur ini khusus dari malam hari. Maksudnya yang tidurnya di malam hari. Jadi bangun di pagi hari. Bukan tidur siang gitu, tapi tidur di malam hari. Ketika bangun ada doa khusus. Ini doanya. Jadi dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man ta'arra minal lail", barang siapa yang dia bangun tidur dari malam hari. Jadi tidur di malam hari, dia bangun. Jadi khusus ya. Lalu membaca doa ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Luar biasa ya, bangun tidur langsung syahadat. Tauhid. Ingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala lagi. Luar biasa. Mentauhidkan Allah. Wahdahu la syarikalah. Enggak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Allah tidak punya sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kerajaan ini milik Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Alhamdulillah
wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Luar biasa. Ya. Setelah itu berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Auda'a, atau doa apapun yang diinginkan, monggo silahkan. Doa apapun pakai bahasa Jawa pun silahkan. Sebanyak-banyaknya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ustujiba lahu. Doa itu mustajab. Doa itu akan dikabulkan. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa in tawadda wa shalla qubilat salatuhu. Kemudian dia berwudu setelah itu, lalu melaksanakan sholat, maka sholatnya dijamin diterima. Tentunya dengan syarat-syarat sah sholat ya. Syaratnya terpenuhi, rukun sholat terpenuhi, niatnya, maka sholatnya diterima. Luar biasa. Pernah Pak mengamalkan yang ini? Hah? Belum ya? Loh, baik, ini PR berat ini bagi kita semua. Ya, nanti dikasih Pak buat selembaran checklist. Checklist. Sudah baca doa ini belum? Doa ini, doa ini. Mudah insyaallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah Allahumma ighfirli. Atau doa apapun. Kemudian wudu, salat. Luar biasa. Ya, ini silahkan diamalkan. Ini PR bagi kita semua ya. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit pada bab yang berikutnya. Oke, pas. Mau dilanjutkan tapi pas dengan adzan tiba. Baik, saya bacakan saja di dua paragraf ini. Yaitu kita masuk bab selanjutnya, habis itu kita baca dua paragraf lalu selesai. Yaitu bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memang tidur di awal waktu, bangun di sepertiga malam terakhir. Ini biasa Nabi SAW lakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum liyusalli hatta tarima qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa salat ya. Salat malam sampai-sampai kedua telapak kakinya itu bengkak. Sampai kedua telapak kaki Nabi SAW bengkak. Dalam riwayat yang lain, betisnya juga bengkak. Sampai betis juga ikut bengkak. Ini menunjukkan apa? Lamanya Nabi SAW melaksanakan sholat malam. Durasinya bukan 5-10 menit. Lama. Membuat kaki Nabi. Dan ini dilakukan terus. Sampai membuat kaki Nabi SAW bengkak. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW tercinta mengatakan, ya Rasulullah, atas na'hada. Ya Rasulullah, kenapa kamu buat kayak gini? Kenapa kamu lakukan ini? Menyiksa diri sendiri. Sampai kakimu bengkak ini. Ini saya tambahkan ya, nggak ada di sini, saya tambahkan. Ya kesannya gitu. Sebagai seorang istri kan nggak tega juga. Suaminya seperti itu. Apalagi Rasulullah gitu kan. Kenapa sampai seperti ini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kan gini. Dosamu itu udah diampuni.
Yang lalu maupun yang akan datang itu diampuni. Janji dari Allah Subhanahu wa taala demikian. Kenapa harus sampai seperti ini? Udah santai aja kan begitu maksudnya. Udahlah, relax aja dulu gitu. Kata Nabi SAW. Jawabannya apa? Ya, perhatikan jawaban Nabi SAW. Ini yang paling menarik. Afala akun abdan syakura. Bukankah sebaiknya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Wah, luar biasa. Jawaban Nabi SAW. Tetap tegar. Kenapa? Karena sudah diampuni itu. Harusnya menjadi hamba yang banyak bersyukur. Dengan cara apa? Nikmat yang sudah Allah berikan kepada Nabi SAW, beliau tuangkan dalam ibadah, salat. Itu. Memaksimalkan tenaga tubuh ini untuk salat. Itu. Pertanyaannya mungkin, sejauh mana nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita ini kita gunakan sampai seperti itu? Kita nggak ada apa-apanya dibanding, nggak usah sampai Rasulullah, sahabat pun kita nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Dan kita bisa dengan berjalan santai sombong gitu kan, wah ini paling soleh, yang paling ini. Apa yang bisa kita lakukan? Nyampe sahabat aja enggak. Ya, ini yang perlu kita coba amalkan seperti ini. Nikmat yang Allah berikan, kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Bukan, ini semua kembali kepada diri kita. Keselamatan di akhirat nanti. Gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Masih bisa baca, masih bisa melihat, masih bisa berbicara, baca Al-Quran. Masih bisa mendengar, dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan cuma dengerin ngerumpi, apa gosip aja gitu. Masih bisa berjalan, masih bisa berpikir, coba tuangkan dalam apa? Tulisan-tulisan yang berfaedah dalam urusan agama. Mengingatkan saudaranya lewat WhatsApp, lewat lisan, lewat yang lainnya. Kaki masih bisa berjalan, gunakan untuk menuju tempat ibadah. Nah, ini yang perlu kita amalkan. Bagi yang sudah, alhamdulillah, tinggal apa? Mempertahankannya. Istiqomah. Nah, gitu. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah lanjutannya kita lanjut di pertemuan yang lain. Allah a'lam bishawab. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.